ini sudah benar-benar sudah menyatu. Tapi ini belum cukup teman-teman, kita buka aja talinya ya biar jelas. Dan kita lihat dari sebelah di sana ya, kita lihat. Dan untuk penempelnya ini, untuk gabungannya maksudnya, ini saya akan press di sini teman-teman. Saya akan potong di sini seperti. Halo sahabat BMC. Nah oke, untuk di video kali ini saya akan memproses bahan waru lagi teman-teman. Nah tapi sebelumnya teman-teman pernah dengar enggak bahan waru gabungan seperti itu? Atau mungkin pernah menggabung gitu. Nah di sini saya akan berbagi sekarang, dan kebetulan saya sudah pernah memproses atau menggabung bahan dari bahan waru ya. Nah oke, kita coba lihat bahannya teman-teman. Nah oke, kebetulan sekarang saya sudah berada di kebun ini teman-teman. Nah jadi kita coba lihat ya untuk bahannya. Dan di sini saya menggabung bahan waru waru Taiwan teman-teman, waru Taiwan dengan waru lokal. Nah tujuannya apa, dan sekarang saya akan jelaskan ya. Jadi kenapa kok waru Taiwan digabung dengan waru lokal. Nah kita lihat dulu bahannya ya. Untuk pembahasannya nanti saya akan bagikan terhadap teman-teman. Nah untuk bahannya seperti ini teman-teman. Nah ini bahannya teman-teman ya. Jadi untuk bahan ini adalah waru Taiwan teman-teman, yang dulunya saya program atau saya proses. Ini dari stek ya. Jadi batangnya itu mungkin sebesar baterai lah saya waktu stek. Nah jadi ini tumbuh subur dan perakaran pun sudah besar-besar, sudah besar-besar. Pada waktu itu enggak sih sebesar ini. Nah kesalahan saya waktu ngepres itu karena tujuannya saya terlalu berambisi ya. Saya pingin membuat bonsai bogel. Jadi saya potong pendek aja ini, sekitar 4 sentian ya, kurang lebih ini 4 sentian. Nah terus sedangkan di sekitarnya ini saya juga tidak memperhatikan mata tunas, hanya saja saya pengen bogel. Nah karena berhubung waru itu bisa disisip, jadi enggak apalah, saya potong aja gitu dalam hati. Nah setelah itu langsung saya sisip teman-teman. Nah saya sisip di sini dan di sini, sama juga dengan pucuk waru Taiwan. Nah akhirnya hidup. Akhirnya hidup. Akarnya di sini sudah keliling teman-teman, sudah keliling, sudah bagus, sudah tertata. Hanya saja di bagian belakang ini kok kayaknya diam, perakarannya itu nggak mau berkembang seperti halnya di depan ini ya. Nah jadi setelah saya cek, saya kupas sedikit, ternyata sudah mengering atau membusuk. Nah sudah itu saya langsung cek juga ke batangnya. Ternyata sebagian di belakang ini, yang di belakang sana itu mengering. Nah jadi seperti inilah. Nah coba kita lihat lebih dekat lagi. Nah seperti ini teman-teman. Ini sebagian ini mengering ini. Yang sebelah di belakang itu, sebelah sana itu mengering. Nah jadi padahal ini sudah bagus ya, untuk perakaran sudah bagus. Sudah dapat lah. Akhirnya saya biarkan lah bahannya ini cukup lama. Jadi saya berpikir gimana caranya. Nah saya coba untuk berinisiatif untuk menggabung bahan ini ya. Hanya saja di sini kebetulan yang saya pakai menggabung ini waru lokal. Nah jadi kenapa kok waru lokal? Karena waktu itu akarnya seperti yang saya bilang tadi, di sini akarnya di sini sudah besar-besar. Nah seandainya saya buatkan stekan dari waru Taiwan, masih menunggu lama, begitu juga perakaran juga pasti akan masih kecil-kecil. Nah jadi kebetulan waktu itu ada waru lokal yang di stek anak saya teman-teman. Nah anak saya itu masih kecil ya, jadi dia ikut-ikutan aja. Nah kebetulan itu sudah tumbuh subur. Akhirnya saya ambil waru lokalnya itu. Nah jadi waru lokalnya contohnya seperti ini teman-teman. Nah di sini saya akan bagikan secara detail ya, biar teman-teman juga tidak kebingungan dan bisa memahami dari penjelasan saya ini juga, biar jelas gitu ya. Coba kita lihat dulu untuk bahan waru lokal. Nah ini teman-teman, ini adalah waru lokal ya. Nah coba kita lihat bagian pangkalnya. Nah ini dah yang disetek anak saya. Kebetulan anak saya itu menancapkan dua batang.
setelunjuk waktu itu. Nah ini saya sudah pecah ya, dan ini saya pecah semua teman-teman. Untuk penempel waru Taiwan yang tadi saya pecah, saya belah, pokoknya saya belah jadi dua. Nah itulah yang saya ambil ini, saya ambil akarnya dua dan yang di sini dua. Nah seperti itu, dan itu saya pakai menempel di bahan waru Taiwan yang tadi. Makanya saya memakai waru lokal dan waru Taiwan karena tujuannya hanya untuk mengambil akar dan batangnya sekitar setinggi bahan waru Taiwan tadi itu. Nah seperti ini teman-teman. Nah coba kita kembali lagi ke bahannya ya. Nah ini teman-teman yang saya maksud tadi ya. Ini kan waru lokal, ini dua ini. Nah ini jadi satu dulunya saya belah. Nah saya jadikan untuk penempelnya ini ya, atau gabungannya ini. Nah jadi ini jadi dulunya satu batang teman-teman. Ini sama ini satu batang. Nah saya belah dengan tujuan menimbulkan luka di dua sisi itu ya, sisi ini dan sisi pecahan yang satu, untuk menempel di bagian waru Taiwan ini. Nah apa benar-benar bisa menyatu dengan sempurna? Oke, kita lihat ya. Nah sebelumnya coba kita lihat ini teman-teman. Dan ini kan ini adalah waru lokal teman-teman. Nah ini batangnya. Ini adalah waru lokal, dan yang ini tuh induknya. Ini adalah waru Taiwan teman-teman. Ini waru Taiwannya. Oke, dan ini untuk waru lokalnya ya. Ini yang saya los ke atas, ini sangat subur sekali teman-teman. Nah ini juga waru lokal, ini waru lokal, dan waru Taiwannya ini. Yang satunya di sini kan saya sudah press ya. Nah, oke, kita coba cek untuk apa benar-benar sudah menyatu sempurna ya. Nah, oke, kita coba buka aja talinya ya. Kita buka dulu talinya biar apa benar-benar sudah lengket. Nah, oke, ini sudah terbuka ya teman-teman. Kita coba dekatkan dulu. Nah ini teman-teman, kalau untuk perakaran sih di belakang sini kurang tertata ya, karena ini dulunya waru lokalnya, akar waru lokalnya ini sudah besar-besar, agak susah digerakkan. Dan ini tidak masalah, nanti kita potong aja di sini, kita ambil yang kecil ini atau mungkin kita tumbuhkan lagi, kita arahkan ke sini. Karena untuk keseimbangan, untuk kesan kokohnya ini sudah ada ya. Karena saya proyeksikan ke depannya untuk tapak depannya dari sana teman-teman. Seperti itu. Nah kalau ini sudah cukup bagus untuk penyatuannya ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini benar-benar sudah menyatu teman-teman. Dan ini saya goyangkan, saya gerakkan, ini bergerak sama batang-batangnya ini teman-teman, sama ground-groundannya bergerak ini menandakan sudah benar-benar sudah menyatu sekali ini nih. Nah ini saya gerakkan ya. Nah ini benar-benar sudah bergerak sama ground-groundannya ini, sama dindingnya ini, berarti ini sudah menyatu teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya, ini sudah betul-betul lengket. Dan begitu juga di sini, ini kan ada dua pecahan ini ya, dan ini. Dan kedepannya saya akan press di sini teman-teman, saya akan press di sini. Nah, saya potong di sini, jadi saya hanya mengambil akar sama batang aja. Nah, kenapa saya bilang di sini gabungan bukan tempel susu? Nah, karena saya itu mengambil bagian akar dan batang. Nah, makanya saya bilang gabungan. Nah, kalau tempel susu itu kan beda lagi. Kalau tempel susu kan kita tempel, kita tanam batangnya di sini misalnya. Kita menanam batangnya, kita tempel. Nah, nanti setelah menyatu kita potong. Kita buang batang sama akarnya. Kita hanya mengambil bagian cabangnya. Nah, itu tempel susu atau sambung susu seperti itu. Nah kalau yang ini bukan tempel susu, biar nggak keliru ya.
Nah ini apa namanya, kalau yang ini menurut saya ini gabungan, karena kita memakai akar sama batang, dan untuk yang ke atas ini kita buang. Nah itulah gabungan. Nah jadi biar tidak keliru ya, sama tempel susu sama gabungan seperti itu. Nanti ada yang apa namanya salah persepsi seperti itu. Nah oke, kita coba lihat dari sana lagi ya, biar enak untuk pembahasannya. Nah oke teman-teman, nah jadi kita sudah kembali dari awal tadi ya, dari tempat yang tadi maksudnya. Nah jadi di sini saya juga sudah press teman-teman. Nah di sini saya sudah press. Oke, kita dekatkan lagi ya. Nah untuk cabangnya ini sudah press, dan kedepannya saya pakai tunas yang ini teman-teman, dan yang ke belakang itu kemungkinan saya pakai juga untuk anak cabang, dan untuk penerus cabangnya ini, untuk terusan cabangnya saya pakai yang ini. Dan untuk di terusan batang ini atau alur ke mahkota nantinya ini, terusan batang lah sekarang, ini masih saya los. Ini masih saya los. Kemungkinan nanti setelah kambiumnya menutup segini ya, kurang lebih segini lah besar kambiumnya di sini, baru saya akan press untuk terusan batangnya ini. Dan saya akan mengepres di sini teman-teman, karena ini kedepannya saya mau buat bonsai waru bogel, dan ini sebagai penerus batang, dan ini untuk cabangnya nanti. Nah sekarang sih ini masih kecil dan kurus ya, karena kalah sama batang ini masih di los. Dan untuk penempelnya ini, untuk gabungannya maksudnya, ini saya akan press di sini teman-teman. Saya akan potong di sini seperti yang tadi saya bilang, saya dari belakang sana saya akan potong di sini seperti itu. Nah jadi ini saya masih biarkan untuk pembesaran lagi sedikit ya, mudah-mudahan ini bisa ya sedikit menutup lah untuk bagian celahnya ini. Nah ini kan masih ada celah teman-teman, ini masih ada celah, dan sementara saya biarkan dulu. Kalau ini akan menutup sempurna sih tidak, kayaknya tidak bisa ya. Nah sedikit tidaknya saya mendapatkan batang yang lebih besar lagi, atau mungkin lebih bengkak di bagian dalamnya ini. Dan untuk menutup ke depannya ini mungkin saya pakai apa namanya itu, lem ya, pakai lem untuk menutup lukanya ini, pakai lem, dikasih serbuk kayu juga boleh. Nah karena nanti kambiumnya akan miring seperti ini. Nah ini untuk kambiumnya akan miring ke sini. Nah jadi seperti itu teman-teman. Dan ini pun saya akan potong di sini, saya akan rapikan ya untuk batang yang sudah kering ini. Nah sementara saya biarkan dulu untuk memproses pembesaran ini, begitu juga menyempurnakan untuk penempelannya ini. Ini sudah menempel kuat sih, cuman saya belum apa namanya, saya belum press ya, saya belum potong ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya, inspirasi ya buat teman-teman yang suka bahan bonsai waru, karena bahan waru itu sangat mudah busuk ya untuk di batangnya kalau kita tidak memakai salep kambium. Nah jadi misalnya teman-teman mempunyai bahan waru yang sudah membusuk sebagian, jadi jangan dibuang, yang penting perakaran sudah ada, sudah misalnya seperti yang di awal tadi saya bilang sudah ada sebagian. Nah itu bisa ditempel teman-teman, kalau penempelnya itu bebas, mau pakai waru lokal, mau pakai waru Taiwan atau sejenisnya, yang penting sejenis waru gitu ya. Nah itu nggak masalah, karena toh juga nanti kita mau pakai sebagian ya, yang ke bawah akar sama batangnya. Nah seperti itu. Nah oke teman-teman, sahabat BMC semua, terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel ini dan selalu mendukung. Dan semoga bisa menjadi acuan ya untuk kedepannya, dan bisa menjadi referensi, begitu juga menginspirasi dan bermanfaat tentunya buat teman-teman pemula seperti saya. Nah kalau kita punya bahan yang ya bisa dibilang jelek ya, asalkan kita tekun untuk memprosesnya, telaten memprosesnya, pasti akan kedepannya menjadi bahan yang bagus. Nah seperti itu. Nah ini bisa jadikan pengalaman untuk pengalaman saya, bisa jadikan gambaran untuk memproses bahan ya. Nah bukan berarti bahan saya ini sudah bagus, tidak, hanya saja ini sebagai gambaran seperti itu.
sebagai inspirasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, oke sahabat BMC, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC, Bonsai Mania Channel.